الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجة وأن فضائله ونعمه قد أفضى إلى كافة البشر شرقا وغربا وعباده المتقين قد أشرف يوم القيامة في جنة المأوى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أعلم بمراده قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه الفاتحة على نية القبول وتمام كل السلو المأمول وعلى الصلاة الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين بسبيل الله رب العالمين جميع الملائكة المقربين ثم إلى روح المصنفين الكتاب للإمام زكي الدين عبد العزيز عبد القريم المنذري يتغشون ويتغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح عن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل الشر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Islah yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Islah yang saya muliakan, serta hadirin saudara para pencinta ilmu yang insyaallah senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini kita dapat berjumpa kembali, bermuajahah di majlis Rasul untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmunya Allah guna bekal kehidupan kita minad dunya ilal akhirah. Saudara, kali ini kita akan lanjutkan apa yang menjadi kajian-kajian kitab kita, dan kali ini pula kita akan bahas tentang masalah fadilatul alim, ya, keutamaan-keutamaan ilmu, juga termasuk di dalamnya orang yang mencari ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Saudaraku, kita diberi nikmat oleh Allah, diberi sehat oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah. Namun kalau diri kita tidak berilmu, maka tentunya hal ini akan merugikan kita. Karena semua dasar kehidupan kita itu harus dengan ilmu. Maka itu penting sekali kita mencari ilmu. Ini ada dalam satu kitab yang saya bawakan ini, yaitu kitab At-Targhib wa Tarhib, yang ini menjadi satu pelajaran buat kita semua. Artinya kitab ini berisikan hadis-hadis sahih dan juga termasuk menceritakan pula keutamaan-keutamaan di dalam keseharian kita gitu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya ada tuntunannya. Jadi supaya jelas apa yang kita kerjakan selama ini ada ilmu atau tidak, setelah kita pelajari kitab ini kita akan paham ternyata semua aktivitas kehidupan kita itu harus dasarnya ilmu. Maka itu penting sekali saudara yang dirahmati Allah. Maka itu antum
bersyukur pada Allah di saat antum bisa berada di majlis ilmu, lalu kemudian ajal antum tiba gitu. Itu satu keuntungan besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat orang-orang yang wafat di majlis ilmu itu tidak akan pernah dijauhkan dari sesuatu kenikmatan. Artinya Allah akan berikan yang lebih buat dia. Bahkan kelebihan-kelebihan itu hampir disamakan, hampir disamakan dengan derajat Nabi. Bukan berarti kita sebagai Nabi, bukan. Ya, hampir disamakan. Posisi nanti kita, jarak kita dengan para Nabi itu hanya satu derajat saja itu. Ya, dengan satu derajat kenabian. Nanti bisa kita lihat di dalam keterangan kitab ini. Ya, ya, saudara kira-kira niat nggak kalau mati di majlis ilmu, niat nggak kira-kira? Hah? Nggak, saya tanya, niat nggak kalau mati di majlis ilmu, niat nggak? Niat. Ya kalau yang punya niat malam ini juga insya Allah sih. Saudara yang dirahmati Allah, niat boleh karena kalau kita meniatkan sesuatu kebaikan gitu ya pada tempat-tempat yang baik itu harus boleh saudara. Namun kita kembalikan semua kepada Allah. Ya, kita lihat hadisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilmi laqiyallahu wa lam yakum bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah. Rawahu Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ahu ajaluhu, siapa orang yang kedatangan ajalnya, kedatangan mautnya, jadi takdir kematiannya itu datang tuh. Wa huwa yatlubul ilmi, sedang dia dalam proses mencari ilmu. Laqiyallahu, lalu dia berjumpa kepada Allah. Wa lam yakum bainahu wa bainan nabiyyi, dan tidak ada jarak antara dia dan para nabi illa darajatun nubuwah, kecuali hanya satu derajat kenabian saja. Apa maksudnya di sini? Di sini saudara, Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Karena apa? Karena ketika dia niat mencari ilmu, berarti dia menginginkan kebenaran, menginginkan keselamatan. Karena kalau dia sudah menginginkan keselamatan, yang punya selamat, yang punya ilmu itu Allah. Maka berarti dia menuju keridhaan Allah, ingin diberikan keselamatan oleh yang maha pemberi selamat, yaitu Allah. Dan juga dia menginginkan satu konsep kebenaran untuk hidupnya. Karena setiap orang yang hidup tanpa dasar ilmu, maka hidupnya ini tidak akan pernah lurus. Artinya apa? Orang yang hidup tanpa ilmu itu nggak lurus hidupnya. Karena kalau orang hidup berdasarkan ilmu, itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang kaya sekalipun saudara, ketika dia mengelola harta kekayaannya tanpa dasar ilmu yang diberikan Allah, mereka akan celaka. Ya, mereka akan celaka. Raja misalnya, atau pemimpin misalnya, lalu dia diberikan katakan amanah kepemimpinan, tidak ada dasar ilmu, hancur dia dalam memimpin. Jadi semuanya ada konsep-konsep keilmuan yang diberikan oleh Allah. Saudara pernah ingat Nabi Sulaiman alaihissalam yang dulu pernah saya ungkap ya, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan tiga hal. Ya, malaikat menawarkan kepada Nabi Sulaiman dengan tiga hal. Pertama ditawarkan apa? Ditawarkan apa? Harta. Yang kedua, tahta, kedudukan, raja. Yang ketiga, ilmu. Tuh. Ditawarkan tiga nih. Kalau antum kira-kira kalau ada orang nawarin antum harta, kedudukan, ilmu, pilih mana? Jadi salah satu, jangan tiga-tiganya. Salah satu dari tiga konsep itu apa yang antum pilih? Ini Nabi Sulaiman nih lagi susah Pak, belum jadi kaya, belum jadi raja, belum jadi orang kaya, lagi susah hidupnya. Artinya dia lagi keberadaannya biasa-biasa saja.
Kemudian ada penawaran dari Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Sulaiman disuruh pilih salah satu dari 3 penawaran itu. Yang pertama harta, yang kedua tahta, kerajaan atau raja, menjadi raja, yang ketiga ilmu. Dengan kecerdasan Nabi Sulaiman pada saat itu, dia nggak panjang kalam. Artinya dia nggak pernah khilaf dengan 2 pemberian tadi itu, dengan 3 tawaran tadi itu. Hanya satu yang ada di otak Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yaitu apa? Ilmu. Maka dengan ilmu itulah Nabi Sulaiman dibimbing menjadi orang yang kaya. Dengan ilmu itulah Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja, sehingga kekayaan dan kerajaan yang dimilikinya membawa berkah lantaran dia membawa ilmu. Dasarnya ilmu ini yang membimbing orang itu sukses hartanya, berkah hartanya, berkah kedudukannya karena ilmu, begitu Pak. Karena ilmu. Makanya antum ketika ada orang yang menawarkan hal seperti itu, maka jauh lebih hebat ketika antum pilih ilmu itu ketimbang harta. Ya. Khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilm. Fakhtaral ilma fa'utiyal mulku wal malu li ikhtiyarihil ilma. Ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih 3 pilihan tadi, harta, kerajaan dan ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiya al mulku wal malu, maka Nabi Sulaiman diberikan kerajaan dan juga harta, li ikhtiyarihil ilma, berkat ilmu yang dipilihnya. Masya Allah. Saudara, antum lagi lapar, ya, nggak punya duit, ini masa covid gitu ya, masa covid nih, tiba-tiba ada orang tawarkan sama antum mau harta 500 juta, nih duit, apa ilmu Allah nih, saya kasih ilmu Allah, nih harta 500 juta, pilih mana? Pilih mana antum? Goyang antum, ya ilmu mah gampang dah kata dia, penting harta dulu deh. Ya, antum artinya sudah terfokus kepada dunia tadi. Tapi kalau antum fokusnya pada ilmu, Allah bimbing dia. Allah akan bimbing antum dengan ilmu yang antum ambil, maka Allah akan bimbing antum pada orang yang nanti berharta dan hartanya bawa berkah gitu. Karena berapa banyak orang-orang yang punya harta nggak punya ilmu, nggak berkah hartanya. Berapa banyak orang-orang yang memimpin satu kedudukan dan jabatan gak punya ilmu, hancur kedudukan jabatannya. Dan orang yang dipimpinnya pun akan celaka. Kenapa? Dipimpin oleh orang yang bukan berilmu gitu. Jadi masing-masing punya ada jalannya. Nah maka itu dalam hadis ini dinyatakan, orang yang apabila menemui ajalnya ketika dia berada di dalam majlis ilmu, maka ketika dia berjumpa dengan Allah melalui kematiannya, tidak ada jarak baginya antara dia dengan para nabi kecuali 1 derajat saja, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi. Disebutkan dalam hadis ini, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat oleh Allah. Jadi dunia ini dilaknat oleh Allah. Bukan hanya dunia yang dimaksud, tetapi juga apa? Mal'unun ma fiha, dan juga apa-apa yang ada di dunia itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Ada pengecualian, illa zikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah, ya, siapa orang yang mengingat Allah? Ya tentu saja orang yang berilmu itu adalah orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang sedang proses mengingat Allah. Jadi makanya majlis ilmu disebut juga majlis zikir. Kalau disebut majlis zikir, majlis ilmu, karena di dalamnya diingatkan kita oleh Allah dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dilaknat oleh Allah di dunia ini adalah orang-orang yang mengingat Allah, wa ma walahu, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya, wa aliman wa muta'alliman, orang yang berilmu
dan orang yang belajar ilmu, orang yang alim dan orang yang muta'alim, orang yang berilmu dan yang belajar ilmu. Itu yang gak dilaknat oleh Allah. Ya, makanya sampai konsep Nabi apa dalam hadis yang lain? Kata Nabi dalam hadis yang lain, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, jangan kamu menjadi orang yang kelima, fatahlik, maka kamu akan hancur, akan celaka. Jadi orang yang gak mau tahu tentang empat tadi itu, aliman, orang yang berilmu. Yang kedua, belajar ilmu. Antum sekarang posisinya di mana? Aliman atau muta'aliman? Posisi antum sekarang di mana? Muta'alliman, yang lagi belajar ilmu. Posisi saya sekarang menjadi aliman, yang mengajarkan ilmu. Masuk nggak antum ketiga? Mustami'an atau mustami'an masuk nggak? Masuk, karena orang yang duduk di sini pasti dia mendengar, kecuali budeg. Budeg nggak ente? Ya antum dengar. Ya. Au muhibban masuk nggak? Masuk nggak antum muhibban? Insya Allah masuk. Orang yang duduk di majlis ilmu udah pasti, insya Allah dia mencintai ilmu dan mau mendengarkan ilmu. Masuk tuh Pak. Ya, dengan tiga perangkat itu nantinya akan mengarahkan dirimu menjadi aliman, orang yang berilmu. Nggak ada ujuk-ujuk orang alim itu tiba-tiba menjadi alim tanpa ada proses gitu. Ya kecuali biiznillah laduni, dengan izin Allah. Tapi semua itu melalui proses. Dia bisa menjadi orang alim karena ada proses di situ. Dia mau mencari ilmu. Gitu. Ini kadang-kadang jadi alim kagak, muta'alim kagak, muhibban kagak, denger ilmu kagak, ngerecokin aja yang ada. Ada nggak yang begitu? Kalau antum nggak bisa aliman, minimal muta'aliman. Antum cari ilmu, belajar ilmu gitu. Kalau nggak bisa mencari ilmu, antum misalnya karena sibuk dengan kerjaan, mustami'an, dengerin tuh di mana ada corong-corong ilmu itu disampaikan, dengerin. Atau melalui media-media begitu, dengerin. Kalau nggak bisa juga antum dengerin karena budek. Muhibban kan ada, muhibban, cinta sama ilmu, seneng sama ilmu gitu. Jadi sama orang yang mencari ilmu demen, sama orang alim demen. Minimal kalau malam ini dia nggak datang nih, dia nggak datang ke majelis ilmu nih, cinta aja ada cinta, dia bawain kopi, apa lagi? Dia bawain singkong rebus, nggak ngaji dia, cuman bawain doang, udah masuk di dalamnya keberkahan. Ya, ada orang yang nggak mau jadi orang alim, nggak mau belajar ilmu, nggak mau dengerin ilmu, cinta sama ilmu, dapat keberkahan ilmunya, dapat keberkahan ilmunya, saudara. Makanya dulu banyak ijazah di pondok-pondok pesantren, saudara. Ya, ya, ada santri-santri yang memang ta'ziman lil alim, jadi sangat menghormati orang alim. Di pondok itu bukan dia nggak belajar, dia belajar sesungguhnya. Hanya saja kecintaan dia terhadap orang yang berilmu, yaitu orang alim, itu luar biasa. Sehingga dia habiskan waktunya dalam kecintaan itu saja. Kecintaannya terhadap orang alim dihabiskan waktunya. Sampai-sampai dalam kurun waktu yang ditentukan mengikuti tarbiyah pendidikan gitu, pada waktu kelulusan dia sendiri bingung. Bingungnya kenapa? Saya di sini nggak belajar, saya cuma cinta sama orang alim, saya mencintai orang alim, tiba-tiba saya udah lulus, rasanya saya kurang gitu. Karena berkat kecintaan dia dengan orang alim, kecintaan dia dengan para ulama-ulama, dalam hal ini kepada guru-gurunya, dia mencintai ilmu melalui orang alim tadi, sampai dia nggak sempat untuk belajar karena kecintaan itu yang luar biasa. Turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak santri-santri yang mumpuni belajarnya begitu, tapi yang diunggulkan oleh Allah adalah santri
yang menaruh cintanya kepada alim ulama dengan prestasi nilai yang sangat bagus, padahal kalau dipikir belajar kagak, cuman cinta aja sama ilmu, dapat nilai yang luar biasa. Itu namanya keberkahan, saudara. Makanya kalau orang sudah diberi keberkahan sama Allah, nggak ada yang bisa ngelawan, saudara. Itu namanya berkah. Dia cinta sama ulama, cinta sama gurunya, diberi keberkahan, diberi keberkahan oleh Allah. Tiba-tiba otaknya itu berjalan saja. Ya, makanya saya pernah sampaikan kepada saudara ya, ada orang yang rajin belajar, misalnya gitu ya, rajin belajar secara syariat, dia nggak disalahkan, bagus gitu. Hanya saja dia membenci ulama, dia nggak pernah ta'zim kepada ulama. Di sini sifat sombong ada. Dia diberi kecerdasan oleh Allah, otaknya cerdas, saudara. Tapi sombongnya na'udzubillah, sombong dia. Ketika dia pinter gitu, diberi kepintaran oleh Allah dengan kecerdasan otaknya gitu. Kalau kiai di pondok nyuruh begini-begini, dia nggak mau. Ya, kata kiai nyapu ngepel, nggak mau dia. Dia bilang bahwasanya emangnya saya di sini untuk ngepel, untuk nyapu. Saya di sini untuk belajar. Nggak salah omongan dia memang. Hanya saja sifat kesombongan tadi, sehingga timbul di hati sombongnya dia. Nggak pakai gue dekat sama ulama juga istilahnya gue udah pinter. Tapi apa yang terjadi, saudara? Allah mudah mencabut kecerdasan seseorang dengan kesombongan dia. Mudah bagi Allah. Seketika dicabut cerdasnya oleh Allah menjadi bodoh karena dia membenci ulama, membenci orang-orang yang alim, bahkan sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Saudara, banyak yang terjadi hal seperti itu. Maka itu kita tidak pernah menginginkan diri kita, anak kita, cucu kita begitu. Kita nggak pengen itu. Kita pengen anak-anak cucu kita itu ada keberkahan, ada keberkahan-keberkahan ilmu yang disampaikan begitu. Makanya penting di sini, saudara, dalam hal mencari keilmuan. Nah, ini ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dirahmati Allah, dunia itu dilaknat beserta isinya itu semuanya, kecuali orang-orang yang ingat kepada Allah dan juga yang selalu mau mengikuti orang-orang yang berzikir. Ya, orang alim dan orang yang belajar ilmu. Berikutnya, saudara, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati ayyata'allamal mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslima. Rawahu Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah, seutama-utamanya sedekah, seutama-utamanya sedekah, ayyata'allamal mar'ul muslimu, orang Islam yang belajar ilmu. Ya, orang Islam yang belajar ilmu. Ya, orang Islam yang mau belajar ilmu, kemudian dia mau mengamalkan ilmu kepada saudaranya, artinya mau mengajarkan lagi ilmu itu kepada saudaranya. Itu yang sedekah yang paling utama, yaitu pertama, sedekah yang utama itu adalah orang Islam yang mau belajar ilmu, dan ketika dia mampu dengan ilmu itu, dia mengajarkan kembali ilmu itu kepada orang lain, kepada saudaranya. Itu sedekah yang paling utama, saudara. Nah, ini hadis ini kalau dibaca oleh orang kaya yang kikir nih, jangan salah nih ya. Kadang-kadang orang kaya salah menafsirkan nih, orang kaya yang kikir gitu. Ada orang kaya duitnya banyak, saudara, banyak duitnya. Karena ini hadis mengatakan abdulus sodakoh, seutama-utamanya sedekah adalah orang yang belajar ilmu dan yang mau mengajarkan ilmu gitu. Maka saat itu dia rajin cari ilmunya, tapi urusan sedekah hartanya nggak pernah mau. Ketika ditanya, bapak perasaan nggak pernah sedekah, duitnya banyak, apa dia bilang? Saya udah melakukan sedekah yang paling utama. Apa itu? Saya mencari ilmu. Nah, keliru itu, tandanya orang kikir yang begitu. Kalau dia kaya, dia sedekah juga dengan hartanya, namun dia juga mencari ilmu, kan bagus itu. Jangan sampai salah membaca hadis ini. Tentang dia baca hadis ini, dia disampaikan oleh lisan ulama, dia nggak mau bersedekah dengan harta, tapi dia mencari ilmu saja, hartanya dia tumpuk-tumpuk, dia nggak pernah sedekahkan di jalan Allah. Keliru, berarti dia nggak punya ilmu dalam hal ini, nggak ada ilmu sedekahnya. Ya, maka itu penting di sini, saudara. Orang-orang yang memahami ilmu-ilmu Allah
lalu kemudian dia belajar ilmu itu dan mau mengajarkan ilmu itu disebutkan Nabi seutama-utamanya sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, saya lagi sedekah sama saudara ini, menyedekahkan ilmu yang saya punya, yang saya belajar selama ini. Antum juga nanti mentransfer ilmu itu kepada siapa? Kepada istri, kepada anak-anak, itu juga termasuk di dalamnya saudara. Karena semuanya ada dasar-dasar keilmuan itu, punya ilmu. Maka sampai dikatakan orang-orang yang ibadah gitu, ahli ibadah tanpa dasar ilmu itu dibenci oleh Allah. Ibadahnya rajin tapi enggak punya ilmu dalam persoalan ibadah, dibenci sama Allah. Makanya sampai pernah Rasulullah SAW saudara, dalam satu keterangan hadis yang lain, Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat saudara ya. Ketika Nabi didatangi oleh salah seorang sahabat yang bernama Abi Umamah ya. Ini Abi Umamah saudara datang kepada Rasul. Ketika datang kepada Rasul, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditunjukkan ya oleh Abi Umamah ini rajulani, tentang dua orang. Ada dua orang yang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Orang yang pertama ini orang ahli ibadah, rajin sama ibadah saudara. Ibadahnya rajin, luar biasa pokoknya. Yang kedua adalah orang alim, orang yang berilmu, begitu. Ya, Nabi ditunjukin nih. Maksudnya Nabi kira-kira ini dua orang ini mana yang paling utama ya Rasulullah, begitu ya. Lalu Nabi SAW bersabda, menjawab, faqala alaihi salatu wassalam, kata Nabi, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu itu ya, keutamaan orang yang berilmu itu atas orang yang ahli ibadah, kata Nabi, ka fadli, itu seperti keutamaan aku ala adnakum, atas orang di antara kalian yang paling rendah. Maksudnya itu orang yang rendah di antara kalian, antara aku dan orang yang rendah di antara kalian. Kira-kira begitu saudara. Jadi posisi orang alim itu diumpamakan Nabi kafadli, seperti aku gitu. Dan diumpamakan lagi itu orang alim dengan orang ahli ibadah, antara aku seperti aku dan kamu yang paling rendah, antara kamu yang paling rendah itu, yang paling rendah. Jadi dianggap rendah saudara. Ada orang ahli ibadah, rajin ibadahnya, rajin zikirnya, tapi nggak punya ilmunya gitu, nggak ada ilmu untuk ibadah dia. Maka itu dianggap orang yang rendah dan dia nggak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita cermati saudara ya, kehidupan kita itu memang dilingkari dengan ilmu. Kalau memang kita pahami itu ya, semua aktivitas kalau dasarnya ilmu Allah itu insya Allah akan jadi berkah. Mau tidur aja ada ilmunya, mau tidur ada ilmunya, bangun tidur ada ilmunya, mau makan ada ilmunya, mau mandi ada ilmunya, mau apa lagi? Hah? Apa itu? Ya mancing, ya mancing mah ilmu mancing, ada ilmunya juga, iya. Mancing juga ada ilmunya juga, saudara. Semuanya ada ilmunya. Ya, terutama ilmu-ilmu agama, dalam hal ilmu Allah gitu ya. Ada ilmunya, saudara. Jangan kira. Sampai hubungan badan juga ada ilmunya kok, diajarkan sama Rasulullah. Ya, luar biasa. Makanya kalau kita nggak mau cari ilmu Allah, itu akan celaka kita. Kita akan celaka. Semuanya punya ilmu. Nyeduh kopi ada ilmunya. Ya, masak air ada ilmunya nggak? Masak air ada nggak? Ada. Kalau ente kagak bisa gedupin gas kan berabe urusannya, ada ilmunya. Masak air juga semuanya ada ilmunya. Ya, iya. Jadi semuanya ada lini kehidupan itu. Lini kehidupan manusia itu ada ilmunya. Yang itu akan menunjukkan kebenaran buat kita gitu. Ada ilmu-ilmunya saudara. Iya. Nah, makanya jangan sampai itu hal-hal seperti itu kita nggak tahu. Coba kalau orang punya ilmu saudara, mohon maaf nih, ketika dia makan saja, apa kata Nabi? Di saat kamu makan dan minum, maka taburi makan dan minuman kamu dengan zikir dan sholawat. Orang yang beriman berilmu, dia taburkan makan. Sebelum dia minum dia baca dulu, minimal dia baca sholawat atau dia baca
Ya, doa diajarkan oleh Rasulullah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca gitu. Nggak lantas dia minum begitu aja. Makannya juga sama. Begitu dia makan, dia baca doa dulu. Ya. Makanya kalau lagi tahlil saudara itu, ya pakai ilmu Nabi. Kalau lagi tahlil, maksudnya gimana? Kalau lagi tahlil banyak makanan, kata Nabi, jika kamu dihadapkan pada makan dan minuman, maka ambillah olehmu makan yang terdekat kamu, yang jauh-jauh jangan diambil. Tuh kalau lagi tahlil tuh banyak makanan ya. Kata Nabi apa? Ambil yang di dekatmu saja. Ente pengennya pisang, ente pengennya anu di sono, jangan pakai di ngambil, udah yang ada aja di depan gitu. Kalau model antum kira-kira gimana? Model antum nih, ini makanan antum nih kebetulan yang antum gak suka, antum sukanya di sono, gimana kira-kira? Geser, suruh geser mantap ya. Yang ada aja syukurin dulu, ambil gitu. Yang ada syukurin. Makanya yang paling nikmat itu saudara, ya, kalau duduk tuh dekat orang alim, dekat orang soleh, orang alim. Kalau orang alim makanan banyak di situ. Lagi acara-acara coba ya, betul nggak? Orang alim memang dihormati, dimuliakan nama Allah. Jadi cara kemuliaan Allah itu melalui orang lain. Oh, dia hormat sama orang alim, dia kasih makanan di situ orang alim. Ya, orang alim mohon maaf Pak, cara dia disodorin air juga bukan begini, bukan seperti ini dia. Kalau orang alim bukan aku disuruh sedot, bukan. Kalau orang yang takzim sama orang alim gak disedorin begini, enggak. Kita sedot mulu di sini. Ya bukan saudara, yang nggak disedorin ini orang alim, dihormatin pakai gelas, gitu. Ya pakai gelas. Ya orang alim. Nggak, ini artinya jamaah hilap sebenarnya nggak begini, nggak hilap ya aja. Lagi hilap ente, ya, lagi hilap. Iya. Dihormatin orang alim. Segala jeruk ada, ya, kemudian anggur ada, macam-macam orang alim. Makanya dekat orang alim itu bau keberkahannya. Jadi ada keberkahannya. Nah orang alim juga saudara punya kemuliaan. Kemuliaannya apa? Allah memuliakan dia dan penduduk bumi semua muliain dia. Jadi kalau dia punya kemuliaan maka jaga kemuliaannya gitu. Tuh kalau makanan yang ada di depan dia tuh, dia makannya cuma sedikit aja. Orang alim tuh makan dikit aja Pak. Kalau anggur makan dia kupas satu. Kalau pisang dia makan satu nggak habis. Katapun habis sudah. Kan masih banyak tuh sisanya. Kalau dia masih banyak sisanya tuh jangan pakai ditanya orang alim. Jangan pakai ditanya, Kiai bungkus ya. Orang alim pasti godek, oh maaf. Pasti begitu. Walaupun di hatinya bungkus aja, pakai nanya. Jangan pakai ditanya orang alim saudara ya. Jadi kalau pengen bungkus orang alim, bungkus aja udah bungkusin ya. Paham ente? Iya, begitu cara menghormati orang alim. Musim Maulid misalnya, orang alim tuh ada berkat banyak tuh, ya enggak, dapat parcel juga, dibawa kitab juga. Jangan sampai tuh orang alim yang bawain ke mobilnya atau ke motornya. Kadang-kadang tega banget. Tuh orang alim bawa tas, bawa kitab juga, bawa parcel juga. Ya Allah ya Rabb. Ini pengurus bagaimana urusannya nih? Kalau pengurus yang ta'zim sama ulama enggak, dia bawain tuh parcelnya. Mana mobilnya Kiai? Buka pintu, masukin begitu, terima beres sudah. Ini kadang-kadang ditanya mulu, ditanya mulu, Kiai bungkus ini ya. Itu kan Kiai mau ngomong, dia bilang bungkus, gue bisa kagak enak, gue orang alim gitu. Gue diem aja, yang memang itu ntar nggak dimakan akhirnya gitu. Ya di rumah juga nungguin misalnya begitu ya, bungkus aja udah, jangan pakai ditanya, jangan banyak ngomong sama orang alim. Kalau minta sesuatu bawain aja udah. Nah, itu artinya ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah, ada kemuliaan saudara. Nah makanya ini penting buat kita. Jadi antum mencari ilmu itu, niatkan mencari ilmu untuk mendapatkan keridhaan Allah dan juga membawa hasil yang bermanfaat. Yang intinya ketika kamu di dunia akan bahagia, di akhirat juga bakal bahagia. Begitu saudara ya. Ya, makanya jangan sampai disia-siakan majlis-majlis ilmu yang ada tuh, jangan disia-siain. Ayo sama-sama kita kembangkan, yuk sama-sama nawaitu kita cari ilmu Allah. Insya Allah ada keberkahannya. Saya pribadi saudara bukan berarti saya juga ngajarin antum doang, enggak. Saya juga masih ngaji saudara. Saya ngaji sama ulama-ulama, saya ngaji sama kiai-kiai.
Ya, saya ingin dapetin ilmu-ilmu Allah yang lebih dalam begitu. Jadi bukan hanya saya ngajarin antum aja, enggak, saya juga cari ilmu Allah. Yang tujuannya ketika saya dapat lagi dari alim-alim ulama, maka saya transfer lagi ilmu itu. Saya pengen ilmu saya itu memang bersanad gitu, bersanad terus, bukan hanya saya baca-baca begitu, enggak. Jadi saya dapat dari alim-alim, ulama-ulama yang saya cari gitu, yang saya belajar ilmu dengannya. Itu memberikan faedah gitu. Nah, maka itu saudara, malam ini kita kaji bab tentang masalah fadilah ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu dan yang mengamalkan ilmu, yang belajar ilmu dan yang mengajarkan ilmu, juga termasuk pahala yang dijanjikan Allah di saat kita wafat di dalam mencari ilmu. Jadi Allah akan memberikan pahala yang sungguh luar biasa. Saya kira ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Kita tutup saja dengan doa. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wafana ya karim, wafana ya rahman, wafana ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina faraja farha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.